Halo pendengar setia, selamat datang di podcast Wawasan Kebangsaan. Hari ini kita akan membahas berbagai hal menarik seputar negara, pemerintahan, dan kehidupan berbangsa. Saya Nabila Febiana Sofiadi dari Universitas Mula Warman. Kali ini kita akan bertemu lagi di episode 1 yang akan membahas topik sangat penting terkait sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia, atau yang kita disingkat dengan SANKRI. Jadi, bagaimana sebenarnya sistem administrasi di negara kita ini berjalan? Apa peran pemerintah pusat, daerah, hingga tingkat desa? Apa peran pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan nasional? Nah, hari ini kita akan kupas di episode kali ini. Jadi, hari ini kita kedatangan dua narasumber kita yang hebat. Yang pertama, Bapak Arman Nur Ihsan dan Bapak Andantino Putra Pasal. Keduanya merupakan dosen Universitas Tanjung Pura. Halo Bapak, selamat siang. Halo, selamat siang. Siang. Silakan Bapak diperkenalkan masing-masing, boleh dari Pak Arman terlebih dahulu. Terima kasih atas waktunya, Pak Nabila. Perkenalkan semuanya, saya Arman Nur Ihsan, saya dari dosen dari Universitas Tanjung Pura. Baik, silakan Pak Andantino. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Nabila dan semuanya. Perkenalkan, nama saya Andantino Putra Palsamu dari Universitas Tanjung Pura. Baik, selamat siang Bapak Arman dan Bapak Andan. Senang sekali saya hari ini bisa ngobrol dan berbagi ilmu bersama Bapak. Nah, sebelum kita mulai nih, seperti yang kita ketahui, saat ini isu sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang hangat terkait transformasi digital pemerintahan, di mana administrasi negara Indonesia menghadapi tuntutan transformasi digital yang besar termasuk dalam pengelolaan struktur dan lembaga. Menurut Pak Arman nih, apa sebenarnya yang dimaksud dengan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan SANKRI? Terkait ini Pak, sudah mulai terdengar cuitan-cuitan masyarakat di media sosial terkait apa sih SANKRI itu? Nah, takutnya nih terjadi kesalahpahaman. Silakan Pak, boleh dijelaskan. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Nabila. Ya, seperti yang kita ketahui sekarang memang artinya masyarakat kesadaran bernegaranya sudah semakin tumbuh, mana mereka sudah mulai menanyakan SANKRI, ya, sistem administrasi negara, yang mana memang masih banyak orang belum tahu terkait SANKRI ini apa. Nah, jadi SANKRI itu adalah keseluruhan sistem, mekanisme ataupun prosedur lembaga dan sumber daya yang digunakan untuk menjalankan pemerintah ataupun negara, yang artinya negara itu dijalankan secara terpadu, terkoordinasi, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi secara gampangnya itu, SANKRI itu adalah bagaimana negara itu dikelola, siapa yang berwenang melakukan pengelolaan negara, kemudian bagaimana kebijakan itu dirumuskan dan dilaksanakan, lalu bagaimana pelayanan publik itu diberikan. Baik, jadi mungkin secara secara mudah ya Pak ya. Jadi sistem administrasi negara Republik Indonesia ini sebuah struktur pengelolaan negara yang memastikan pemerintahan pusat ini dan daerah ini berjalan selaras seperti itu dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, jadi menurut Pak Andan nih, saya ingin bertanya lagi pendapat Pak Andan. Kira-kira tujuan apa nih Pak yang tujuan terkait dengan sistem administrasi negara ini sebenarnya apa sih? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Nabila. Tujuannya adalah agar dapat menyelenggarakan pemerintahan secara tertib, memberikan pelayanan publik yang efektif, mewujudkan kesejahteraan rakyat ya tentunya, dan pembangunan nasional. Baik, nah kira-kira nih Pak, untuk mencapai tujuan tersebut, mungkin bisa dijelaskan nih Pak, apa saja prinsip-prinsip yang sekiranya menjadi dasar sistem administrasi negara Republik Indonesia ini Pak? Ya, ada beberapa prinsip utama ya tentunya yang menjadi dasar sistem administrasi NKRI itu ada 5 poin. Poin yang pertama itu kesatuan, yang artinya seluruh administrasi negara berada dalam satu kesatuan yakni NKRI. Contohnya kita menjadi supporter bola atau supporter badminton, membela negara kita untuk melawan negara lain di suatu turnamen, misalnya turnamen Piala Thomas.
Lalu yang kedua ada desentralisasi terbatas, yang artinya pemerintah daerah memiliki kewenangan tertentu tetapi tetap dalam kerangka aturan nasional. Contohnya adalah mengelola pendidikan. Misalnya program Pak Prabowo sekarang pemerintahan ini itu menyelenggarakan program yang namanya Sekolah Rakyat yang membangun 500 sekolah yang disebarkan ke 34 provinsi. Nah, itu sangat baik programnya. Lalu yang ketiga adalah akuntabilitas, yang artinya semua lembaga pemerintahan harus bertanggung jawab atas kebijakan dan pelayanannya. Harus tepat sasaran kebijakannya, tidak boleh ada link atau gratifikasi dan channel di dalamnya. Walaupun ada saudaranya atau apapun, dia harus melakukan kebijakan secara adil. Lalu yang keempat ada efisiensi dan efektivitas, yaitu pemerintahan dijalankan secara tepat sasaran, cepat, dan hemat sumber daya. Misalnya di program Pak Prabowo sekarang ini itu adanya MBG, itu dengan mengefisiensikan dari anggaran dinas luar kota dan lain-lain yang tidak terlalu penting dan difungsikan ke dalam makanan bergizi gratis tersebut ke anak-anak yang membutuhkan. Itu sangat tepat sasaran. Lalu yang kelima adalah pelayanan publik, yaitu sistem administrasi harus mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah. Contohnya BPJS di dalam aplikasi Android, yaitu yang disebut adalah Mobile JKN. Jadi masyarakat tidak perlu mengantri lagi ke tempat tujuan, tidak perlu bermacet-macet ria, langsung saja dia masuk ke antrian secara online dan setelah ke sana langsung dilayani dengan dokternya. Baik, terima kasih Pak. Jadi tadi mungkin ada beberapa prinsip ya Pak ya, mungkin ada 5 yang dimana memang terkait dengan isu-isu yang sedang berkembang, yakni dari BPJS dan juga MBG. Nah, mungkin nih saya ingin bertanya kepada Pak Arman nih, mungkin bisa dijelaskan nih Pak, struktur sistem administrasi negara Republik Indonesia sedang berjalan di negara kita ini bagaimana Pak? Baik Mbak, sistem administrasi negara ini di Indonesia terbagi secara umum itu menjadi 2, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat itu terdiri dari presiden, kementerian atau lembaga negara lain seperti DPR, MPR, DPD, Majelis Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan lain sebagaimana. Sedangkan di tingkat daerah ini ada tingkat provinsi, kabupaten, ataupun desa dan kelurahan. Nah, di provinsi ini, di daerah ini juga ada yaitu anggota lainnya, yaitu kayak anggota DPRD. Nah, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini bisa dikatakan harus bersinergi, di mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik secara perumusan perencanaan program pembangunan, pelayanannya harus sama dan tidak ada pembedaan, di mana kemudian di dalam komunikasinya juga terdapat prinsip otonomi daerah, yaitu pemerintah pusat memberikan kewenangan terbatas kepada daerah-daerah untuk menentukan peraturan-peraturan daerah ataupun lembaga yang sesuai dengan kondisi di daerahnya, tetapi tidak melebihi dan tidak menyalahi kewenangan ataupun peraturan yang berlaku secara nasional. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Arman. Mungkin kita sudah sering dengar ya mengenai prinsip otonomi daerah, di mana kewenangan yang diberikan untuk mengatur dan mengurus kepentingan di daerahnya sendiri, namun tetap dapat pemantauan dari pemerintah pusat seperti itu. Nah, tadi kan terbagi menjadi 2 ya Pak, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mungkin menurut Pak Arman nih, terkait yang sudah dijelaskan tadi, kira-kira fungsi sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia itu ada apa saja nih Pak? Fungsinya yang pertama adalah untuk menjamin kepastian hukum, di mana semua perusahaan atau publik itu harus standar dan sesuai dengan peraturan. Jadi tidak ada di daerah di kementerian ini peraturannya berbeda, di daerah ini peraturannya beda, itu nggak bisa. Jadi harus sama gitu.
Selanjutnya ada koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana koordinasi ini adalah untuk menyelaraskan pembangunan agar pembangunan itu merata, tidak terjadi ketimpangan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Kemudian untuk meningkatkan pelayanan publik, di mana negara harus bisa memberikan pelayanan publik kepada masyarakatnya secara cepat, adil, dan transparan. Begitu juga harus diawasi dan akuntabilitas, artinya segala apa yang dilakukan dalam penyelenggaraan negara ini dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tidak ada lagi yang ditutup-tutupi dan juga untuk mengurangi terjadinya resiko penyalahgunaan wewenang. Baik, Bapak, ternyata banyak juga ya fungsi dari sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, berdasarkan isu-isu yang berkembang nih Pak, diantaranya konstitusionalisme digital dan tata kelola negara. Nah, termasuk juga nih ada transformasi digital pemerintahan dan kesiapan serta wawasan kebangsaan. Kira-kira nih saya mau tanya pendapat Pak Andan terlebih dahulu terkait apa saja kira-kira Pak tantangan serta pengembangan untuk isu-isu yang berkembang ini. Silakan Bapak Andan. Ada 3 poin penting ya. Pertama ada birokrasi lambat, yaitu reformasi birokrasi diperlukan agar administrasi lebih cepat. Jadi birokrasi itu tidak perlu misalnya menunggu atasannya atau apa. Kita harus langsung setuju, misalnya ada bencana alam, kita langsung action, tidak perlu banyak administrasi ini itu. Kita langsung aja action dulu, selesaikan dulu yang urgen-urgennya, baru nanti di belakangnya baru kita susun laporan-laporannya. Jangan menunggu laporan ini, laporan itu. Jadi itu namanya birokrasi yang lambat. Lalu yang kedua ada ketimpangan antar daerah, yaitu beberapa daerah masih tertinggal sehingga distribusi layanan harus diperbaiki. Misalnya seperti Papua yang di perbatasan itu selalu ditinggal. Jadi harus lebih diperhatikan juga seperti transportasinya, jalan raya dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada digitalisasi administrasi, yaitu transformasi ke sistem elektronik government untuk efisiensi. Ya contohnya seperti Latsar sekarang ini itu melakukan Latsar online, bukan Latsar yang offline, jadi sangat efisiensi. Jadi tinggal melakukan Zoom saja, tidak membuang-buang anggaran. Jadi anggaran ini bisa dibuat yang lebih penting lagi. Baik, terima kasih Pak Andan. Jadi tadi ada beberapa ya dari Bapak. Yang pertama birokrasi yang lambat dan ketimpangan antar daerah serta digitalisasi administrasi. Nah ini sekarang menurut pendapat Pak Arman nih, gimana nih Pak terkait kita untuk tantangan dan pengembangan terkait dari isu-isu yang berkembang yang sudah saya sampaikan tadi. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak. Kalau menurut saya pribadi tantangannya adalah yaitu koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah ini terkadang masih nggak sinkron. Walaupun sudah ada desentralisasi kebijakan seperti itu. Baik dari anggaran, program dari pemerintah pusat itu kadang masuk ke daerah itu tidak semua daerah dapat gitu. Artinya terkadang pelayanan publiknya, pembangunannya itu jadi nggak merata dan di daerah lain bisa pembangunannya lebih cepat, di daerah lain kayak lebih lama gitu. Mungkin kita bisa lihat, kita jalan-jalan ke daerah lain mungkin kok kayak tertinggal sekali gitu. Nah mungkin itu salah satunya adalah tantangan dalam penyelenggaraan negara gitu. Daripada itu juga selain itu adalah kepastian hukum dan tata kelola, di mana terkadang perubahan undang-undang ataupun regulasi yang mendadak di Indonesia itu terkadang itu menimbulkan ambiguitas ataupun kebingungan bagi pelaku penyelenggara kebijakan itu sendiri. Maka itu harus dicegah agar penyelenggaraan negara ini tetap bisa optimal begitu. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin sebelum saya mengakhiri, saya ingin bertanya sekali lagi nih Pak. Menurut Bapak-Bapak, bagaimana prinsip administrasi negara yang baik nih? Mungkin saya mau tanya ke Pak Andan Tina terlebih dahulu. Silakan Bapak. Yang pertama itu negara harus adanya efektif dan efisien, yaitu penggunaan sumber daya yang tepat guna. Tidak boleh menebang pohon sembarangan. Jadi tidak di mana hutan itu harus dilihat, yang mana harus ada penyimpanan 70% dan 30%. Jadi tidak semuanya digunduli, jadi harus ada 70%-nya itu masih ada hutannya. Jadi 30% untuk tambang ya itu
yang harus dibuat. Lalu yang kedua ada transparan, terbuka dalam pengelolaan pemerintahan. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, tidak boleh ada gratifikasi dalamnya ataupun korupsi di dalamnya. Seperti yang sekarang Menteri Keuangan sekarang itu Pak Purbaya itu udah bagus, dia melakukan transparan, apapun yang dikeluarkan, APBN yang dikeluarkan dikasih tahu ke masyarakat melalui akunnya. Lalu yang ketiga ada accountable atau bertanggung jawab ya. Jadi pejabat negara itu harus bisa beri pertanggungjawabkan segala pekerjaannya, dan setiap kementerian itu harus bekerja sesuai dengan basicnya. Tidak boleh menteri ini malah bidangnya ini ya. Seharusnya kementerian itu harus sesuai dengan apa yang dia sekolahkan, apa yang dia pelajari, itu yang lebih baik dan sesuai. Baik, terima kasih Pak Andan Tino. Jadi mungkin tadi ada efektif dan efisien, lalu juga transparan dan akuntabel ataupun bertanggung jawab ya Pak ya, sesuai dengan job desk masing-masing seperti itu. Mungkin dari Pak Arman, apakah ada yang ingin ditambahkan Bapak? Kalau dari saya sih singkat aja sih Mbak, yaitu berkeadilan dan berdasarkan hukum. Berkeadilan di mana penyelenggara negara ini harus berlaku adil kepada rakyat, semena-mena, dan juga apa yang dilakukan penyelenggara negara ini itu berdasarkan peraturan yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat. Baik, terima kasih Pak Andan, Pak Arman atas informasi yang sangat bermanfaat serta menambah ilmu Sobat Podcast. Terima kasih juga Bapak sudah bersedia kita undang ke podcast ini walaupun kita terhalang oleh ruang dan waktu. Semoga bisa bermanfaat dan sekilas informasi tentang sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dadah. Terima kasih Pak Andan, terima kasih Pak Arman. Ya.